setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan kami di acara renungan Life Spirit SMGM. Hari ini kita akan mendengar renungan spesial dari sahabat Sophie dengan tema kebenaran. Sahabat-sahabatku, mari kita mendengarkan bersama. Salam jumpa kembali para pencinta Life Spirit SMGM di mana saja berada, para sahabat dan saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita telah mendengar bacaan Injil tadi dari Injil Yohanes tentang kebenaran yang menyelamatkan. Saya mencoba mengambil penggalan kalimat dari Tuhan Yesus. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan menyelamatkan kamu. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, sesungguhnya kebenaran itu adalah sebuah pernyataan yang disinkronkan dengan pernyataan yang lain akan menghasilkan sebuah kenyataan bahwa hal itu adalah benar adanya. Jika seseorang menyatakan bahwa salju adalah putih, maka pernyataan itu dinyatakan benar karena memang salju berwarna putih. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita merasakan berat dalam kehidupan ini ketika kita hendak menyatakan satu kebenaran yang mana orang di sebelah kita atau lawan bicara kita menolak kebenaran itu. Dalam satu sumber buku Hidup Sejati dalam Allah, saya membaca bahwa kebenaran itu tidak perlu diperjuangkan atau tidak perlu diresahkan, karena sesungguhnya kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri. Di saat yang tepat, di waktu yang tepat, kebenaran itu akan muncul. Mungkin saya lebih sederhana, saya mau menyatakan bahwa jangan khawatir akan sebuah kebenaran. Jangan berjuang sampai setengah mati untuk menyatakan bahwa ini benar, itu salah. Tapi kebenaran itu sesungguhnya menunggu waktunya dan akan menyatakan dirinya sendiri. Seperti Tuhan Yesus pernah menyatakan di ayat lain, rombaklah rumah ibadat ini dan dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali dan sempurna utuh kembali setelah dirombak. Itu satu pernyataan yang mustahil, dan di situ Tuhan Yesus juga dibantah habis-habisan bahwa rumah ibadat itu atau gereja ini didirikan selama 30-an tahun, lalu Anda menyatakan rombaklah itu dan aku akan mendirikannya hanya dalam waktu 3 hari. Pernyataan itu sungguh tidak masuk akal, tetapi Tuhan membuktikan bahwa itu benar dengan wafatnya, dan pada 3 hari dia bangkit kembali seperti sedia kala dia hidup dan nyata adanya. Ini adalah pernyataan kebenaran yang menunggu waktunya, dia akan menyatakan dirinya. Dalam buku itu saya juga membaca bahwa kebenaran itu didoakan, tidak boleh dipaksakan. Jadi jika dalam hidup ini para sahabat dan saudaraku menyatakan suatu hal yang benar, tapi umum atau orang-orang di sekitar itu menganggapnya satu kebohongan atau kebodohan,
Jangan putus asa, jangan pesimis, doakan saja satu hal yang benar itu yang berasal dari Allah sesungguhnya sedang menunggu waktunya, dia akan menyatakan dirinya. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyatakan dalam bacaan tadi, jikalau kamu tetap berada dalam firman-Ku, kamu akan menjadi murid-Ku. Dan orang banyak yang mengikuti dia, bahkan mengelak dan menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tuhan Yesus ingin agar semua orang yang mengikuti dia, banyak orang itu diselamatkan sesuai dengan apa yang dia katakan, bahwa kebenaran itu menyelamatkan. Orang-orang ini menyatakan diri bahwa mereka bukanlah hamba Yesus. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka bukanlah hamba, mereka menjadi murid-Nya dan akan diselamatkan. Karena kebenaran itu sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus itu sumber kebenaran dan dia yang menyelamatkan. Tidak ada siapapun di luar Yesus yang menyelamatkan kita. Karena itu Tuhan Yesus berharap agar apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik kita berpikir, baik kita berkata, dan baik kita berbuat, pola laku kita haruslah benar, haruslah melakukan sebuah kebenaran dalam hidup ini. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus, orang Kristen percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu nyata ada hadir di dunia dalam diri Yesus Kristus. Allah datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita dalam diri Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia, sabda telah menjadi manusia. Firman itu adalah kebenaran, firman itu adalah Allah sendiri yang datang melawat kita menjadi manusia, tinggal di antara kita. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, kembali saya mau mengajak sahabat dan saudaraku semua meyakini bahwa sebuah kebenaran yang berasal dari Allah sendiri itu akan tetap merambat, akan tetap berkembang pesat di dunia ini. Meskipun dihambat, dia akan semakin merambat. Itu satu hal kebenaran. Dan jika hal itu sebaliknya, kebohongan, rencana jahat, dan pikiran palsu dan semuanya, itu akan dihambat. Jadi sekali lagi sebuah kebenaran itu akan tetap merambat meskipun dihambat. Dan sebuah kebohongan atau sebuah kepalsuan itu akan tetap dihambat. Dia tidak akan berkembang. Dia akan musnah. Dia kendati pun dia akan hidup dan berkembang, tapi usianya tidak panjang. Kita lihat sendiri bagaimana investasi bodong, biasa orang bilang balita, dia usianya tidak akan panjang karena kerjanya membohongi orang, membodohi orang. Banyak orang menjadi korban, itu dia tidak akan berkembang lama di dalam kehidupan ini. Mungkin ini adalah satu contoh real atau nyata dan lebih sederhana kita memahami bahwa kebenaran itu sesungguhnya adalah benar. Dia akan tetap berkembang
pada zamannya tetap mengikuti perkembangan dunia ini. Begitu pula sebaliknya, jika itu sebuah kebohongan atau sebuah kepalsuan, dia akan dihambat, dia tidak akan berkembang dari waktu ke waktu. Mari para sahabat dan saudaraku, kita melakukan sebuah kebenaran dalam hidup ini, berpikir, berkata, dan berbuat benar, niscaya akan meninggalkan jejak-jejak yang abadi, akan meninggalkan satu hal yang benar dan akan tetap dikenang dari zaman ke zaman. Seperti Tuhan Yesus, beliau datang ke dunia, terlahir miskin dan wafat hina, tapi sabda dan firman-Nya yang benar itu tertinggal hingga hari ini, tetap bergaung bahkan di seluruh bumi. Semua orang menggaungkan kebenaran itu. Dialah Sang Juru Selamat. Dia hanya meminta kita tetap berada dalam firman-Nya, berpola laku seperti yang difirmankannya, maka kita akan menjadi murid-Nya yang akan diselamatkan. Terima kasih kepada sahabat Sofi yang sudah membawakan renungan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Selamat